Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu kembali bersama Anjang Sono dalam belajar matematika bersama. Pada kesempatan kali ini, kita bersama-sama akan belajar tentang persamaan kuadrat, yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ada beberapa cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Salah satu di antaranya adalah dengan cara pemfaktoran. Untuk lebih mengetahui bagaimana caranya, jangan lupa terlebih dahulu subscribe, like, atau komen. Baiklah, kita akan belajar menentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut ini. Baiklah, kita perlu mengetahui bahwa bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran, ada beberapa cara. Yang pertama, berbentuk AX kuadrat plus BX sama dengan 0. Maka untuk menyelesaikannya, untuk lebih jelasnya, kita akan ambilkan contoh. Misalkan ada sebuah soal 4x kuadrat ditambah 6x sama dengan 0. Maka langkah pertama yaitu kita buat pemfaktoran dengan cara kita buat seperti ini bentuk pemfaktorannya. Kita keluarkan x-nya. Kenapa? Karena di sini variabelnya adalah x. Langkah berikutnya yaitu kita isikan yang di dalam kurung ini dengan cara x dikali berapa supaya hasilnya 4x kuadrat. Hasilnya adalah 4x. Karena nanti kalau x dikalikan 4x akan menjadi 4x kuadrat. Di sini adalah tambah, berarti tambah. Kemudian langkah berikutnya, x dikali berapakah supaya jadi 6x. Hasilnya adalah 6, sama dengan 6. Inilah hasil pemfaktoran jika bentuknya adalah ax kuadrat plus bx sama dengan 0. Langkah berikutnya, kita akan menentukan akar-akar dari persamaan ini yang sudah difaktorkan. Yang pertama adalah x ini sama dengan 0. Atau pemfaktoran yang lainnya 4x ditambah 6 sama dengan 0. Kita sederhanakan, maka 4x sama dengan 6 ini kita pindah ruaskan sebelah kanan. Karena ini positif, maka pindah ruas menjadi negatif 6. Lalu untuk menentukan x-nya, maka negatif 6 ini kita bagi dengan 4. Sehingga hasilnya masih bisa disederhanakan sama-sama dibagi 2. Negatif 6 dibagi 2 adalah negatif 3, 4 dibagi 2 adalah 2. Jadi akar-akar dari 4x kuadrat ditambah 6x sama dengan 0, maka jawabnya adalah akar-akarnya x sama dengan 0 atau x sama dengan min 3/2. Demikian. Baiklah, untuk persamaan kuadrat yang lain, yang kedua, yaitu persamaan kuadrat yang berbentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, tapi a-nya sama dengan 1. Jadi ini hanya berlaku untuk a sama dengan 1. Mungkin ada banyak cara yang disampaikan oleh pemateri-pemateri yang lain. Ini adalah salah satu cara saja yang bisa membantu untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran, yaitu dengan cara begini. Kita tulis dulu soalnya, misalkan x kuadrat min x min 12 sama dengan 0. X kuadrat negatif x negatif 12 sama dengan 0. Caranya kita buat ini perkalian tambah sama dengan. Jadi artinya kita tuliskan di sini dulu adalah C-nya ini. C-nya adalah negatif 12. Kita tulis di sini.
Kemudian tambahnya kita tuliskan di sini. Karena di sini tidak ada angka, berarti ini koefisiennya adalah min 1. Jadi nanti kita akan mengisikan berapakah bilangan kalau dikalikan hasilnya negatif 12, bilangan berapa ditambah berapa hasilnya negatif 1. Maka kita tuliskan pilihannya di sini. Perkalian yang hasilnya 12 itu ada beberapa pilihan. Yang pertama 12 dikali 1, yang kedua 6 dikali 2, kemudian yang ketiga 4 dikali 3. Dari 3 pilihan ini kita akan cek manakah yang memenuhi syarat, memenuhi penjumlahan yang hasilnya 1. Kita abaikan dulu min 1-nya. Kita cukup 1 dengan cara kita jumlahkan dulu bilangan-bilangan ini. Kita jumlahkan, kita kurangkan. Kita misalkan 12 kali 1 ini kita jumlahkan 12 tambah 1 13. Tidak cocok dengan 1. Terus kita kurangi 1, 11 tidak cocok. Maka pilihan 12 kali itu tidak memenuhi ini. Pilihan kedua 6 kali 2. 6 kali 2 kita dengan cara kita jumlah 6 tambah 8 tidak cocok. 6 dikurangi 2 tidak cocok dengan 1. Berarti ini bukan pilihannya. Pilihan berikutnya 4 ditambah 3 7 tidak cocok. 4 dikurangi 3 1. Nah, ini ada angka 1. Berarti yang memenuhi syarat adalah 4 dengan kita tuliskan ini. 4 3 4 3. Jadi kita pindahkan ke sini. Baru kita sekarang langkah berikutnya menentukan min plusnya supaya sesuai dengan angka-angka atau bilangan yang ada di sebelah kanan ini. Sekarang kalau kita lihat 4 kali 3 tentu tidak akan menjadi negatif 12, akan jadi 12. Maka kita beri di sini angka tanda negatif atau min di antara 4 atau 3. Kalau misalkan ini saya taruh di sini negatif 3-nya, ya, atas dengan bawah ini harus sama. Kalau ini 4, ini 4. Kalau ini min 4, ini juga min 4. Demikian juga ini. Kalau ini 3, 3. Kalau min 3, min 3. Kembali yang tadi, kalau misalkan saya taruh di sini, 4 kali min 3, benar min 12. Tapi di sini 4 ditambah negatif 3, tentu tidak menjadi negatif 1. Tetapi hasilnya akan 1. Oleh karena itu, negatifnya kita simpan di sini. Kalau kita simpan di sini, negatif 4 dikali 3, benar negatif 12. Negatif 4 tambah 3 sama dengan negatif 1. Dan sudah sesuai. Langkah berikutnya, kita masukkan di dalam pemfaktoran. Kita buat pemfaktorannya. Dengan cara mengingat di sini kuadrat, maka di sini kita tuliskan dengan X. Kemudian yang kita tulis di sini adalah jawaban ini dan jawaban ini. Karena di sini negatif 4, kita tuliskan negatif 4. Di sini 3, 3. Tetapi tidak boleh menulis seperti ini X3. Maka karena di sini positif, kita tambahkan 3. Nah, jadi ini adalah hasil pemfaktoran dari X kuadrat min X min 12 sama dengan 0. Untuk membuktikan bahwa pemfaktoran benar, kita buktikan dengan cara mengalihkan. Maka cara mengalihkan X dikali X. Hasilnya adalah X kuadrat. X dikali plus 3, maka hasilnya adalah 3X. Kemudian min 4 dikali X, hasilnya adalah min 4X. Dan min 4 dikali plus hasilnya adalah min 12. Kita samakan. Ini dengan ini tidak sejenis, tapi ini dengan ini sejenis. 3X min 4X. Hasilnya min X. Kemudian min 12 sama dengan 0. Kita cek ternyata hasil dari perkalian ini dengan soal aslinya sama. Sehingga ini adalah benar pemfaktorannya. Nah, sekarang untuk menentukan hasil dari akar-akar, kita tinggal menyelesaikan
faktoran ini. Ini kita pindah ke sini. X min 4 sama dengan 0. Atau yang kedua, X ditambah 3 sama dengan. Kita selesaikan, maka X sama dengan, ini pindah ruas menjadi, karena negatif menjadi 4. Sedangkan yang ini positif 3 pindah ruas jadi negatif 3. Maka akarnya adalah X sama dengan 4 atau X sama dengan min 3. Demikian untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat yang berbentuk AX kuadrat plus BX plus T sama dengan 0 dengan A sama dengan 1. Terima kasih. Kita akan belajar lagi pada kesempatan yang berikutnya dengan bentuk yang lainnya.